Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial fisika dasar 1 untuk pertemuan keempat dengan materi energi dan momentum. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kinematika dan dinamika yang erat kaitannya dengan gerak. Kita sudah tahu penyebab dari gerak itu adalah gaya ya, atau penyebab benda dari bergerak menjadi berhenti atau dari berhenti ke bergerak itu adalah gaya. Kemudian kita akan bahas tentang kerja dan energi. Besaran kerja dan energi dalam fisika itu didefinisikan sebagai berikut ya. Untuk kerja atau usaha, nama lain kerja adalah usaha, didefinisikan sebagai hasil perkalian titik. Oke, perkalian titik ya, dot, produk antara gaya dengan jarak. Perkalian titik ini kan ada dua ya, di vektor ada dua perkalian yaitu titik dan cross. Untuk ini adalah perkalian titik. Jadi yang dikalikan dot produk ini adalah gaya dan jarak atau perpindahannya ya. Jadi gaya dikali dengan perpindahan. Oke, di sini fx cos theta ya. F dot x itu fx cos theta. Kemudian di sini lihat di sini ya, ada gambar satu, sebuah benda ditarik ke sana. Nah, membentuk sudut theta terhadap garis horizontal atau sumbu X. Maka di sini usaha atau kerja itu didefinisikan sebagai F kali X cos theta. Cos itu berarti kan yang sejajar dengan X ya, yang sejajar dengan X. F cos theta, ini tetanya berarti F cos theta itu yang ini. F cos theta. Kalau F sin theta yang ini. Ke atas ini F sin theta. Oke. Di F cos theta dikali dengan X itu adalah W ya. Dengan theta adalah sudut antara vektor gaya dengan vektor lintasannya. Oke. Satuan dari kerja adalah joule. Ya, 1 joule itu 1 Newton meter ya. Berkalikan Newton dengan meter. Oke, di sini ada contoh sebuah benda dengan masa 0,5 kilogram mula-mulai diam. Kemudian mendapat gaya sebesar 1 Newton selama 5 detik. Jika arah gaya membentuk sudut 60 derajat, berarti tetanya di sini 60 derajat, dan selama waktu tersebut benda bergerak lurus ya. Tentukan besarnya kerja oleh gaya selama waktu tersebut. Oke, di sini ada M, di sini ada M, di sini ada gaya, di sini ada S, tik ya, tik. Sedangkan W itu F kali X ya, F kali X. X itu adalah perpindahannya. Berarti cari dulu percepatan, ya cari percepatan nih. Nah, cara F cos theta sama dengan M kali A. Kemudian A-nya dapat F cos theta dibagi M ya. Sama dengan F-nya 1, cos 60 0,5, masanya 0,5. Jadi percepatannya yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Percepatannya ya, 1 meter per sekon kuadrat. Oke, dapat A-nya. Untuk A, dicari A untuk apa? Untuk mencari X ya. Untuk mencari X dengan rumus GLBB tentunya. Nih, X sama dengan V0T plus setengah A T kuadrat. T-nya 5 kan tadi. V0-nya 0 karena dia mula-mula diam. A-nya tadi 1 ya. Jadi 0 ditambah setengah kali 1 kali 5 kuadrat sama dengan 12,5 meter. Sudah dapat X-nya. Sehingga masukkan ke rumus usaha W sama dengan FE cos theta. F-nya 1, X-nya 12,5, cos 60 adalah 0,5. Jadi jawabannya adalah 6,25 Joule. Oke, mudah ya. Kemudian contoh yang kedua adalah sebuah benda mula-mula diam, kemudian mendapat gaya sebesar selama 10 detik.
dengan arah gaya membentuk sudut 30 derajat terhadap lintasan benda. Jika selama waktu tersebut benda bergerak lurus dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan besarnya kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 20 joule, tentukan besarnya gaya yang bekerja pada eh, bekerja selama waktu tersebut. Ini sama aja dibolak-balik ya. Cari dulu X ya dengan rumus GLBB. V0T, V0-nya 0, T-nya 0, T-nya 10, setengah A-nya adalah tadi 2 meter per sekon kuadrat, dapat X-nya adalah 100 meter. Jadi W sama dengan F kali E cos theta tadi ya. Nih, yang ditanya F kan, berarti F sama dengan W dibagi E cos theta. 20 dibagi 100 kali 0,87 sama dengan 0,23 Newton. Oke. Contoh selanjutnya. Sebuah benda dengan massa 0,5 kg mula-mula diam, V0-nya 0, kemudian mendapat gaya sebesar 0,2 Newton, F-nya 0,2 Newton, selama 4 detik. Dengan arah gaya searah dengan lintasan benda. Oke, arah gayanya searah lintasan benda, berarti tetanya 0. Ya. Berapa lama gaya tersebut bekerja pada benda jika kerja oleh gaya tersebut sebesar 10 Joule. Oke, F sama dengan M kali A. Cari dulu A-nya ya. A sama dengan F dibagi M. Nah, A ini untuk mencari X-nya ya. Nah, jadi di sini dapat X sama dengan eh, W dibagi F cos 0 ya, karena θ-nya searah dengan X. Jadi 10 dibagi 0,2 adalah 50 meter. Lamanya gaya bekerja cari T ya. Jadi X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat pakai rumus GLBB lagi ya. Masukkan 0 ditambah setengah AT kuadrat ya ini. Dx itu setengah AT kuadrat. Sehingga T sama dengan 2X dibagi 2 diakarin. Dapatlah 15,8 detik. Oke. Kemudian di sini definisi dari energi ya. Lihat gambar 2 ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja ya. Kemampuan untuk melakukan kerja itu disebut energi. Sedangkan kerja tadi adalah gaya dikali perpindahannya ya, atau gaya dikali jaraknya. Sekarang besarnya energi kinetik dari suatu benda yang bergerak dengan kecepatan V dinyatakan dengan EK. Energi di sini ada namanya energi kinetik ya. Energi kinetik itu adalah energi suatu benda yang bergerak dengan definisikan ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat ya. Satuan energi sama dengan satuan kerja yaitu Joule. Besarnya energi potensial ada namanya energi potensial, di mana energi potensial itu timbul karena benda ini berada pada ketinggian tertentu. Kalau bendanya bergerak ke bawah, berarti dia punya energi kinetik, dan dia berada pada ketinggian tertentu, berarti dia punya energi potensial. Ya, sehingga di sini rumusnya energi potensial sama dengan massa bendanya dikali G, kecepatan gravitasi buminya dikali ketinggian bendanya. Sehingga semakin tinggi energi potensialnya semakin besar, semakin rendah energi potensialnya semakin kecil. Gaya gravitasi bumi dikenal sebagai gaya konservatif ya. Gaya konservatif itu gaya yang tidak dipengaruhi oleh bentuknya, lintasannya. Sekarang di sini untuk sistem konservatif berlaku delta EK, perubahan energi kinetik sama dengan negatif perubahan energi potensial. Artinya, penambahan energi kinetik benda sama dengan pengurangan energi potensial benda. Maksudnya di sini, kalau di titik tertinggi, di sini benda belum bergerak, artinya dia punya ketinggian maksimum, berarti energi potensialnya tinggi. Benda belum bergerak, berarti energi kinetiknya nol. Semakin dia benda bergerak, energi kinetiknya bertambah, ketinggiannya berkurang, berarti energi potensialnya berkurang. Semakin ke sini, ketinggiannya kecil, kecepatannya semakin besar, sehingga energi kinetiknya semakin besar, energi potensialnya semakin kecil. Gitu ya, ini maksudnya. Sehingga di sini berlaku hukum kekalahan energi atau kelestarian energi ini ya. Energi total benda yaitu sebesar E, di mana energi total benda itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Kalau di titik di sini berarti energi totalnya sama dengan energi potensial. Kalau begitu saat mau menyentuh tanah ini, energi totalnya adalah energi kinetik ya.
karena dia tidak punya ketinggian, sedangkan kecepatannya maksimum. Contoh ya, sebuah benda dengan massa 0,1 kilogram dijatuhkan bebas dari ketinggian 10. Bebas itu berarti V awalnya 0 ya. V nolnya 0. Ketinggian awalnya 10. Jika G-nya 9,8, tentukan besarnya kecepatan benda pada saat ketinggiannya 5 meter pada saat jatuh di tanah. Oke, saya gambarkan dulu awal-awalnya dia tingginya dijatuhkan dari sini 10 meter. Ini V1-nya 0 kan. Kemudian berapa sih kecepatannya saat tingginya 5 meter pada kemudian saat dia menyentuh tanah, gitu kan? Kecepatannya berapa? Kita pakai hukum kekekalan energi. Keadaan satu yaitu keadaan yang di atas ini. Jadi di mana V1, keadaan satu ini V1, ini keadaan dua ya. Keadaan kedua, ini keadaan ketiga. Oke. Kemudian di sini, pada keadaan satu, maka tingginya adalah 10 meter. Kecepatannya adalah nol. Sehingga energi totalnya pada saat satu adalah energi kinetik. Satu ditambah energi potensial keadaan satu ya. Sama dengan setengah MV1 kuadrat plus MGH1. Ini nol karena kecepatannya nol. MGH adalah MGH1. Oke. Sekarang pada saat di sinilah, inilah energinya. Pada saat keadaan dua, energi dua di sini adalah energi kinetik keadaan dua ditambah energi potensial keadaan dua, yaitu setengah MV2 kuadrat plus MGH2. M sama M kan sama, MG ini sama. Yang beda adalah kecepatan di dua di sini ya, dan tinggi di dua di sini. Hukum kekeralan energi mengatakan bahwa energi yang pada keadaan satu dengan keadaan kedua itu sama, ya. Berarti energi keadaan dua ini keadaan satu ini sama, sehingga dicoret M-nya M coret G, MG-nya coret, ya. Coret ini M coret, coret, tinggal setengah V2 kuadrat sama G ini. V kuadrat, V2 kuadrat sama dengan 2G. Nah, ini kurangin aja. H1 dikurang H2. 9 ini, G-nya 9,8, 10 kurang 5. Ya. Jadi kecepatannya 9,9 meter per sekon. Dari keadaan satu kecepatannya 0, ke keadaan kedua kecepatan 9,9 meter per sekon. Sekarang lihat keadaan ketiga, yaitu di mana ketinggiannya 0, kecepatannya berapa? Ini kecepatan maksimum ini harusnya ya. Oke. E3 adalah energi kinetik ketiga ditambah energi potensial ketiga setengah MV3 kuadrat ditambah MGH3 kuadrat setengah MV3 kuadrat ditambah 0. Hanya 0 ya karena dia ketinggiannya 0 ya. Tinggal setengah MV3 kuadrat. Hukum kekalahan energi E3 sama dengan E1 setengah MV3 sama dengan MGH1. Ketiganya ini ya, sehingga dia dapat nih 14 meter per sekon. Jadi di atas itu kecepatannya 0, ya, V sama dengan 0, di tengah-tengah dia V 9,9, pada saat itu di bawah V-nya 14 dalam satuan meter per sekon. Oke, sekarang di sini contoh yang nomor 5, sebuah benda dengan massa 0,1 kilogram dijatuhkan bebas dari ketinggian H tertentu dan sampai di tanah dengan kecepatan nih, kecepatan di tanahnya 20 meter per sekon. Jika G 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan besarnya H. Nah, mudah ya, kita pakai rumus kekalahan energi. Itu keadaan satu adalah tinggi H1 sama dengan H, B1 0 ya jelas. Nih seperti tadi. Sehingga energi totalnya satunya itu MGH. Ya. Keadaan kedua adalah H2 pada saat di bawah 0, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Energi pada saat kedua adalah seperti ini, yaitu setengah mv kuadrat. Kekalahan energi ini mengatakan keadaan dua sama dengan energi total keadaan satu. Ini sama dengan ini, sehingga diperoleh hanya adalah 20,4 meter. Oke, sekarang gaya. Kita perhatikan gambar 3 di sini. Ya,
Ini adalah awal setimbang M. Kemudian dia ditarik. Kalau ditarik kan ada gaya yang mempertahankan keadaan awalnya. Ada gaya menarik ke sana. Kita tarik ke kanan, dia ada gaya narik ke kiri. Kita tekan, kita tekan pada pegas ke kiri, maka ada gaya yang mendorong ke kanan. Jadi kalau ditarik, lepasin dia bolak-balik ya. Gaya yang timbul pada pegas akibat ditekan atau ditarik dikenal sebagai gaya balik pegas. Gaya balik pegas tergolong sebagai gaya konservatif. Besarnya gaya balik pegas dinyatakan sebagai Fp sama dengan gaya balik pegas sama dengan min Kx, di mana K adalah konstanta pegas. Jadi setiap pegas itu punya konstanta pegas. X-nya adalah simpangan pegas. Ditariknya sebesar berapa, didorong sebesar berapa. Itu ya. Tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya baliknya itu selalu berlawanan dengan arah simpangannya. Kalau dia ditarik ke kanan, arah gaya ke kiri. Kalau ditekan ke kiri, dia ke kanan. Jadi tandanya minus di sini. Jadi energi potensial pegas dinyatakan setengah Kx kuadrat. Setengah Kx kuadrat. Tadi kalau energi potensial MGH ya tadi. Kalau di benda yang berada di atas. Dan isi contoh, sebuah benda dengan massa 0,2 kg dihubungkan dengan pegas seperti pada gambar 3. Ya, oh gambar 3 yang tadi ya. Ini gambar 3. Oke. Massanya 0,2 sebagai gambar. Kemudian benda ditarik dengan gaya horizontal sampai simpangannya 3 cm. Oke, M-nya 0,2 kg. X-nya sama dengan 3 cm, 0,03 meter ya. Kemudian dilepaskan sehingga pegas bergerak lurus ke arah titik setimbang. Jika konstanta pegas besar 100 Newton per meter, K-nya ini tentukan besarnya gaya dan energi potensial pegas ketika simpangannya 3 cm. B. Kecepatan pegas di titik setimbangnya berapa? Gaya dan energi potensial pada keadaan satu awal gerak. Keadaan satu ini awal gerak. Ya. Oke, tadi. Pada keadaan satu awal gerak yaitu X1 3 cm ditarik ya 3 cm, kemudian 0,03 atau 3 kali 10 42 meter. Gaya potensial 1 dengan min Kx1 ya, min setengah Kx1. Oh, bukan ini gaya ya, gaya pegasnya ya. Min Kx gaya pegas 1 min Kx1 yaitu min 100, K-nya 100, X1-nya adalah 3. 3 min 3 Newton. Ini gaya balik pegas tadi ya. Minus kemudian energi potensialnya setengah Kx1 kuadrat, setengah satunya ini. Setengah kali 100 dengan 4,5 kali 10 pangkat min 2 Joule ya. Ini dapat gaya dan energi potensialnya dapat ini ya. Nah, kemudian kecepatan pegas di titik setimbang. Oke, kecepatan awalnya kan sebelum dilepaskan dia nol ya. Jadi keadaan satu energi kinetik keadaan satu setengah mv1 kuadrat sama dengan nol ya, kecepatannya nol. Keadaan energi potensial satu sama dengan eh, tadi energi potensialnya 4,5 kali 10 4 min 2 Joule. Energi totalnya adalah energi kinetik satu ditambah energi potensial satu ya, 4,5. Hanya ada energi potensialnya, kinetiknya nol. Di titik setimbang pada saat X2 sama dengan nol titik persimpangannya nol, keadaan setimbang ini persimpangannya nol, maka energi kinetiknya setengah mv2 kuadrat. Energi potensialnya nol ya, karena X-nya nggak ada ya. Kemudian energi total kedua, energi kinetik keadaan kedua ditambah energi potensial keadaan kedua sama dengan setengah mv kuadrat tambah nol. Nol ini adalah potensialnya nol ya. Tinggal energi kinetiknya setengah mv2 kuadrat.
sama dengan kalian energi lagi ya. Keadaan satu sama dengan keadaan dua. Ya, ini samakan sehingga diperoleh kecepatannya nih. Kecepatan pada saat di titik setimbang 0,67 meter per sekon. Selanjutnya, contoh 7. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 100 ton per meter digantung vertikal dan kemudian diberi beban 0,5 kg. Jika G-nya 9,8, berapa besarnya pertambahan panjang pegas? Berapa besarnya energi potensial pegas? Delta X-nya berapa atau X-nya berapa? Nah, ini ya, awalnya seperti ini, dengan konstanta 100 Newton per meter, dibebankan, diberi beban dengan massa tertentu, sehingga dia bertambah panjang. Set. Nah, ini berapa? Fungsinya F sama dengan M kali G, 0,5 kali 9,8, 4,9. Gaya pegas, ini gaya berat ya. Gaya pegasnya, ini adalah minta X tadi. Ini min 100 kali X. X yang dicari kan. Sehingga gaya pegas sama dengan gaya beratnya. Ya, ini dapatlah X simpangannya ini sebesar minus. Kemudian besarnya pertambahan panjang pegas adalah 4,9 kali 10 pangkat min 2 meter. Dengan tanda minus hanyalah menunjukkan arah pertambahan panjang. Berlawanan dengan arah gaya gas ya. Besarnya energi potensial. Besarnya energi potensial tadi adalah setengah kx kuadrat. Setengah k kali x-nya ini kuadratin. Dapat ini. Nah, sekarang kita masuk ke momentum. Ya, momentum linear dalam hal ini ya. Karena bergerak lurus. Nah, sekarang momentum linear disimbolkan dengan P. Nah, besaran ini dalam fisika didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Massa kali kecepatan itu momentum. Linear ya. Gaya pada hukum kedua Newton, gaya kan F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Hukum kedua kan? Ya, A itu adalah dV dt. Ya kan? A sama dengan dV dt. Sehingga dari sini kalau F sama dengan M kali dV dt. Ini M kali V adalah momentum ya. Nah, M kali V momentum. M kali V momentum. Jadi dP dt. Jadi hukum kedua Newton yang bentuknya seperti ini bisa berubah jadi dP dt ya. Atau disederhanakan perubahan momentum tiap waktu ya. Perubahan momentum interval waktu terjadinya peristiwa. Oke. Gaya impulsif adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya pada saat tumbukan. Ketika tumbukan kan ada gaya yang bekerja sangat singkat di situ. Misalnya gaya impulsif sama dengan besarnya perubahan momentum dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Sehingga F-nya itu, gaya impulsifnya itu sama dengan delta P per delta T. Ya, momentum ini termasuk besaran vektor ya. Contoh, sebuah bola dengan massa 300 gram dilemparkan pada arah horizontal. Horizontal ke kanan atau ke kiri ya. Ke suatu dinding dengan kecepatan 10 meter per sekon. Oke, dilempar dengan kecepatan ini 10 meter per sekon. Bola memantul ke arah yang berlawanan dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jadi dilempar kecepatannya 10 meter per sekon, nabrak tembok, mantul. Kecepatannya 8 meter per sekon. Jika tumbukan berlangsung selama 0,1 detik. Nah, saat tumbukan dengan tembok ini, waktu sentuhnya cuma 0,1 detik. Berapakah besar gaya impulsifnya? Gaya impulsif tadi rumusnya adalah delta P per delta T. Delta P itu adalah perubahan momentum. Ya, momentum satu dikurang momentum kedua. Momentum satu adalah massa dikali
kecepatan satu kurang massa dari kecepatan yang kedua. Oke. Ini massanya, kecepatan yang satu adalah 10 pada arah I, kemudian kecepatan kedua adalah 8 pada arah min I, kebalikannya. Sehingga di sini ada perubahan, yaitu 10 kurang 8. 10 dikurang kurang 8 jadi plus 8. Kali 3 jadi 5,8 kilogram meter. Itu delta P-nya ya. Oke. Dan delta T-nya adalah 0,1. Sehingga perubahan, sehingga energi impulsifnya adalah ya, delta P per delta T, yaitu 54 Newton. Kemudian sebuah gaya impulsif sebesar 100 Newton bekerja pada sebuah benda yang menumbuk dinding. Ketika menumbuk dinding, kecepatannya 5. Dan setelah menumbuk dinding, benda berhenti. Jika massa benda 1 kilogram, tentukan besarnya interval waktu tumbukan. Oke, kita F-nya dapat tadi, impulsifnya 100 ya. Delta T dan delta P. Nah, delta P cari dulu, P1 dikurang P2. Massa 1, massa P1 dikurang massa 2, V2. Masa V1 kurang V2 ya. 1, masanya 1 kan. V1-nya 5 dan V2-nya 0. Ini jamnya 5. Ini 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 detik. Sekarang kita bahas tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan ya, ini rangkanya. Momentum. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tertutup, maka momentum sistem selalu konstan. Sigma F sama dengan 0 ini menghasilkan P konstan. Yaitu perubahan delta P, P awal sama dikurang P akhir sama dengan 0. Artinya momentum awal dengan momentum akhir itu sama nilainya. Oke. Tumbukan itu, pada peristiwa tumbukan, momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan itu konstan. Jadi pada saat eh, sesudah tumbukan, konstan ya. P awalnya ini M1, V1, P akhirnya M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Kecepatannya berkurang kan? Masanya tetap. Nah, di sini P awal sama dengan P akhir. Momentumnya sama. Momentum awal dengan momentum akhirnya sama. Sebelum tumbukan dan setelah bertumbukan momentumnya sama. Momentum kan itu M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksennya. Nah, di sini ada jenis-jenis tumbukan, yaitu ditentukan oleh nilai koefisien tumbukan, yaitu koefisien tumbukan ini didefinisikan E sama dengan min V2 aksen, kecepatan benda kedua setelah tumbukan, dikurang kecepatan benda satu setelah tumbukan, dibagi kecepatan benda kedua sebelum tumbukan, dikurang kecepatan benda satu sebelum tumbukan. Bagikan ya. Kalau dia E1, maka tumbukan elastis lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. E-nya sama dengan 1. Kalau di antara 0 sama 1, dia lenting sebagian. Kalau dia 0, tumbukan tidak lenting sempurna. Ya. Contohnya, langsung saja contoh biar nggak bingung. Sebuah benda dengan massa 0,25 kg dan kecepatan 5 meter per sekund. Menumbuk benda lain dengan massa 0,5 kg. Ini massa benda kedua yang diam, V2-nya 0. Setelah tumbukan, benda pertama bergerak dengan kecepatan 1 searah dengan arah semula. Tentukan besarnya kecepatan tumbukan. Besarnya koefisien tumbukan. Oke, benda satu masanya 0,25 kg, kecepatannya 5. Benda kedua 0,5 kg, kecepatannya 0 kan. Ini sebelum tumbukan, keadaan sebelum tumbukan. Setelah tumbukan, benda satu bergerak kecepatannya 1. Benda kedua kecepatannya berapa kita nggak tahu ya. Karena kita terapkan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Yang bedanya di kecepatannya, kalau massa kan sama. Ini V1, V2, V1, V2, ini aksen-aksen. Masukkan nilainya, dapat V2 aksennya ya. Di V2 aksen adalah 2 meter per sekon.
I, arah I ya. Oke. Koefisien tumbukannya, ya ini dibagikan aja. Momentum kecepatan benda kedua dikurangi kecepatan benda ke satu ya setelah tumbukan bagi yang sebelum tumbukan. 2 dikurang satu, 0 kurang 5, 0,2 koefisiennya. Kalau di antara 0 sama di nilainya 0,2 berarti di antara 0 sama 1 berarti tumbukan elastis sebagian. Oke. Contoh selanjutnya, sebuah benda dengan massa 2 kecepatan 10 menembuk benda lain yang masanya 3 dan mula-mula diam. Jika tumbukan ini mempunyai koefisien tumbukan yang besarnya 0,5, tentukan besarnya kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Oke, yang diketahui adalah E-nya ya. Ini sebelum tumbukan ini keadaannya M12, M23, V1 10, V2 0. Nah, sekarang tentukan setelah tumbukan kita nggak tahu kecepatannya berapa yang akan kita hitung. Nah, tapi dikasih tahu adalah koefisien tumbukannya ya, yaitu 0,5 ya. Masukin nilainya V2, V1 kan ada, dapat dah persamaan pertama. Selanjutnya, hukum kekalahan momentum mengatakan, lagi ya, momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Masukin nilainya masing-masing, ada semua, dapatlah persamaan kedua. Dari satu dan dua kita substitusi, kita eliminasi, dapatlah V1 adalah satu ya, kemudian V2 adalah 6. Arahnya I ya. Kayak sumbu X. Jadi setelah tumbukan, kedua benda bergerak searah. Sama-sama I ya. Nggak ada negatifnya di sini. Dengan arah semula dengan kecepatan V1 aksen sama dengan 1 dan V2 aksen sama dengan 6. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Silahkan diulang kembali jika belum mengerti dan ditambah dengan latihan-latihan dari sumber-sumber yang lainnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan sesi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.